Yogyakarta, IKASI Kabupaten Kulon Progo dorong prestasi olahraga anggar dibangkitkan. UNICEF imbau Pemda di Jawa Timur mempercepat capaian imunisasi anak, terutama Kota Malang yang menjadi daerah dengan capaian terendah. Usai kenaikan harga BBM oleh pemerintah, wisatawan pengunjung Guci menurun drastis, terutama wisatawan luar kota. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Kita ke berita pertama pemirsa, antisipasi penyakit campak rubella hingga polio pada anak dengan melakukan imunisasi membuat UNICEF meminta pemerintah daerah untuk mempercepat capaian imunisasi pada anak. Selain itu, beberapa kota besar seperti Malang dan juga Surabaya juga harus melakukan langkah inovatif dengan melakukan imunisasi di akhir pekan dan juga sore hari. Jelang berakhirnya bulan imunisasi anak nasional, UNICEF meminta agar pemerintah daerah dapat semakin mempercepat proses imunisasi lengkap pada anak. Pasalnya ada beberapa kota besar yang masih memiliki tantangan, terutama kota Surabaya dan kota Malang, lantaran aktivitas orang tua dan anak yang hanya bisa dilakukan proses imunisasi di akhir pekan atau sore hari. Selain itu, Ari Rukmantara juga menilai jika kelompok masyarakat kecil masih banyak yang belum memahami pentingnya imunisasi lengkap pada anak. Pasalnya imunisasi lengkap ini dapat mencegah campak, rubella, dan juga polio pada bayi dan juga balita. Imunisasi anak lengkap sendiri ditargetkan dapat mencapai lebih dari 95% anak yang ada di seluruh Jawa Timur, sehingga dapat terbebas dari bahaya beberapa penyakit yang menyerang pada anak. Ada beberapa hal ya, Mas ya. Ini penting sekali. Pertama, bulan imunisasi anak nasional harus sukses ya, harus sesuai dengan target cakupan kita 90%. Yang pertama, kita mengapresiasi beberapa kabupaten kota di Jawa Timur itu sudah lebih dari 90%. Ya seperti Tuban ya, yang kita tahu, Trenggalek, terus Lamongan, itu mereka cakupannya sudah tinggi sekali. Jadi kita apresiasi, berarti ada semangat yang sangat besar sekali bagi beberapa kabupaten di Jawa Timur untuk memenuhi sasaran. Yang kedua, kita melihat ada beberapa kota besar yang masih punya tantangan untuk memenuhi sasaran mereka. Ya, terutama kota Surabaya gitu ya. Jadi ini ibu kota Jawa Timur, kita melihat masih ada beberapa sasaran yang belum sampai atau belum tercapai sesuai dengan keinginan kita semua. Artinya capaiannya masih rendah ya, Pak? Atau... Tidak rendah ya, sasarannya tinggi. Sebenarnya masih di atas 90%. Ya. Tapi kan kita ingin 95%, kalau bisa malah semua anak balita ya itu terimunisasi lengkap. Ya. Nah, di Surabaya memang ada tantangan tertentu ya. Pertama, data real dari pemerintah kota Surabaya menunjukkan mereka sudah melakukan banyak hal dan mencakup, sudah berhasil mengimunisasi banyak anak, lebih dari 90%. Hingga saat ini capaian imunisasi anak di Jawa Timur tertinggi merupakan Kabupaten Tuban dan juga Kabupaten Trenggalek, sedangkan Kota Malang dan Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan capaian terendah. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, menyusul sepinya peminat dan belum sepopuler cabang olahraga lainnya, Ketua Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Kulon Progo mendorong untuk diselenggarakan event besar yang rutin setiap tahun guna membangkitkan olahraga anggar di DIY. Menurut Ketua Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Kulon Progo Rohedi Gunung Purwo Handoko, olahraga anggar sebenarnya sudah mulai masuk dan dikenal masyarakat DIY sejak tahun 1860-an silam. Olahraga anggar masuk melalui akulturasi budaya masyarakat Eropa, yaitu orang-orang Belanda ke sejumlah kalangan di keraton. Tak heran jika di Keraton Pakualaman pun terdapat tarian tradisional bernama Beksan Floret, yang diciptakan oleh Sri Paduka Pakualam IV karena terinspirasi dari olahraga anggar.
Melihat sejarahnya itulah Gunung menilai semestinya olahraga anggar berpotensi berkembang sebagai cabur unggulan di DIY, sehingga cabur anggar bisa menghasilkan prestasi dalam berbagai ajang kompetisi tingkat nasional bahkan internasional. Nah, kami ingin membuat event yang kami jadikan sebagai momentum kebangkitan dari olahraga anggar di DIY ini agar kemudian juga bisa bersaing di tingkat nasional. Gunung menambahkan sejauh ini prestasi atlet anggar DIY masih relatif tertinggal dari provinsi lain, meskipun potensi atlet anggar DIY untuk bersaing secara nasional masih tinggi. Ia berharap olahraga anggar bisa semakin populer. Dari Kulon Progo, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye. Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih di Kabar Indonesia,
Ada berbagai cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan karena sampah, salah satunya dengan memanfaatkan bank sampah. Bank sampah tidak hanya bersifat sebagai wadah untuk menampung sampah yang siap didaur ulang saja, tetapi pihak penyetor sampah juga memperoleh keuntungan. Bank sampah yang bisa berjalan efektif bisa menjadi solusi permasalahan sampah di perkotaan. Beginilah aktivitas pengelola bank sampah yang ada di Kampung Mendungan, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Warga merasa wajib mempunyai bank sampah karena wilayah Giwangan mempunyai 2 lokasi yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, yaitu Pasar Giwangan dan Terminal Bus Giwangan. Sehingga kalau ditambah warga yang membuang sampah dan tidak terkelola bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Keberadaan bank sampah memberikan banyak manfaat baik untuk warga maupun lingkungan sekitar. Dengan memutuskan untuk mendirikan bank sampah, setidaknya masalah sampah akan terkelola lebih baik. Selain itu, pendirian bank sampah turut mendukung pelestarian lingkungan. Beberapa jenis sampah bisa terurai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun ada juga sampah yang sulit terurai, salah satunya sampah plastik. Mengumpulkan sampah plastik dan menyetorkannya ke bank sampah dapat mengurangi penumpukan sampah secara efektif. Selain itu, dengan keberadaan bank sampah, selain warga bisa membuang sampah sekaligus juga bisa memberi keuntungan secara ekonomi. Yang jelas dengan adanya kegiatan bank sampah ini bisa mengurangi dampak yang kurang bagus, yakni bisa mempunyai lingkungan yang bersih. Dan juga di samping lingkungan bersih nanti juga kita akan mendapatkan hasilnya ini dari tabungan sampah itu, sehingga kotor-kotor yang di rumah-rumah insya Allah nanti kita akan diusahakan bisa memilah sampah itu sehingga bisa bersih, dan mudah-mudahan lingkungan kita bisa rapi karena sampah sudah terpilah, sampah bisa terkumpul dengan rapi, dan mudah-mudahan nanti semua anggota sadar akan kebersihan lingkungan, juga sadar akan mempunyai niat untuk menabung di bank sampah. Harapannya seperti itu. Sementara ini sudah tercatat di anggota berapa orang? Yang didaftar di anggota ini sampai saat ini ada 22 orang. Saat ini Bank Sampah Giwangan Bersih tercatat memiliki anggota sebanyak 22 anggota. Muadi berharap niat baik ini ke depan akan lebih mendapatkan respon positif dari warga lainnya, sehingga menciptakan Giwangan Bersih benar-benar terrealisasi. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Sepekan setelah kenaikan harga BBM diumumkan pemerintah pusat, ribuan pengunjung mulai memadati jalur wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Meski padat, namun jumlah wisatawan, terutama wisatawan luar kota, menurun drastis dibanding sebelum kenaikan harga BBM. Jalur wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipadati ribuan pengunjung yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Arus kendaraan bahkan merayap di sejumlah titik karena adanya bus pariwisata lokal yang hilir mudik. Meski harga BBM naik, namun sejumlah pengunjung tetap ingin berwisata untuk melepas penat. Mereka mengaku berwisata merupakan kebutuhan hidup untuk menyenangkan keluarga. Pak, dari mana Pak? Rawang. Rawang? Ya. Ini mau wisata Pak? Wisata. Pak, ini BBM naik kok tetap wisata, kenapa Pak? Ada duitnya kayaknya. Jadi nggak ngaruh ya Pak? Ngaruh juga sih. Ngaruh. Ngaruh juga. Ini liburan. Cuman susah pembeliannya sekarang. Oh gitu. Yang nggak ada aplikasinya itu. Sudah mulai di sana Pak? Udah mulai. Mana tadi teh? Dibatasi nggak Pak? Hah? Dibatasi nggak? Dibatasi. Ini wisata sama siapa aja Pak? Keluarga. Satu keluarga. Liburan. Perjalanan lancar Pak? Perjalanan kayak gini macet. Macet. BBM kan naik? Iya. Masih tetap wisata, kenapa Pak? Ini baru ini udah lama nggak wisata. Kebutuhan juga ya Pak ya? Iyalah buat pikiran biar fresh. Sama siapa aja Pak? Keluarga. Keluarga. Iya. Biar nggak pusing bikin BBM Iyalah. ya? Pikirin kerjaan BBM Ya, yang penting Mas, Pak. bahagia gitu. Naiknya harga BBM mengakibatkan jumlah wisatawan luar kota dari Jakarta, Bandung, dan sekitarnya yang berkunjung ke objek wisata Guci menurun drastis hingga 40%. Data dari UPTD Guci, jumlah pengunjung hingga Minggu siang mencapai 4.000 orang. Jumlah ini menurun dibanding akhir pekan sebelum kenaikan BBM yang mencapai 6.000 orang.
setelah bulan minggu ini, minggu terakhir ini, alhamdulillah ada peningkatan sedikit, hanya kisaran 10%. Tapi masih lebih sepi dibanding hari biasa sebelum kenaikan BBM ya Pak? Ya, jadi setelah kenaikan BBM memang ada pengunjung sepi, tetap juga ada sekarang minggu terakhir ini ada peningkatan. Sangat berpengaruh berarti ya Pak? Sangat berpengaruh sekali. Ini kebanyakan yang dari luar kota ya Pak yang berkurang? Kebanyakan memang harus pengunjung yang dari luar kota itu sangat menurun sekali. Yang pasti kebanyakan pengunjung dari lokal, kisaran kayak Brebes, Malang, Pekalongan dan Cirebon. Banyak pengunjung dari Jakarta, Bandung bisa dilihat memang agak berkurang, bahkan sangat berkurang. Objek wisata Guci yang berada di kaki Gunung Slamet ini menawarkan hawa sejuk pegunungan yang menjadi daya tarik wisatawan. Hampir setiap pekan kawasan ini ramai dikunjungi wisatawan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.